Halo Sobat OMK, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Pada video kali ini, Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang kedatangan Romo baru yang menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang yang menggantikan Romo Blasius Sukoto SCY. Katanya, Romo ini datang jauh-jauh loh. Penasaran dengan Romo ini? Yuk kita kenalan dulu. Rekan-rekan kamu dan terkasih, perkenalkan nama saya Romo Anselmus Amo MSC. Lahir di Roma, Flores, di Lembata, tanggal 21 April 1979. Kapan Romo menerima sakramen tabisan imamat, diakon dan imam, dan oleh siapa? Saya menerima tabisan diakon di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng pada tanggal 14 Juli tahun 2007 dari Uskup Petrus Canisius Mandagi MSC, dan tabisan imam di Merauke tanggal 13 April tahun 2008 dari tangan Uskup Agung Merauke, Monsinyur Nikolaus Adi Seputra MSC. Di mana paroki atau tempat melayani di Keuskupan Romo berkarya pertama kali sejak menerima sakramen imamat? Saya menerima penugasan pertama sebagai imam di Paroki Santo Yosef Aboge, Kepigepan Kepi, Keuskupan Agung Merauke, tanggal 1 Juni 2008 sampai 12 September 2009. Setelah itu saya mendapat penugasan baru di Komisi Justice, Peace, and Integrity of Creation, GPIC MSC di Jakarta, di Provinsi MSC Indonesia dari bulan Oktober tahun 2009 sampai Oktober 2011. Setelah itu saya masih di GPIC MSC Provinsi Indonesia menangani keuangan, karena juga saya sambil studi di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP di Departemen Kesejahteraan Sosial untuk program S2. Setelah itu saya menyelesaikan studi tahun 2014, bulan Februari saya wisuda, dan kemudian mendapatkan penugasan baru di Keuskupan Agung Merauke menangani Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke atau SKP kami dari 1 Agustus 2014 sampai 21 April 2021. Selama menangani Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, saya juga dipercayakan oleh Uskup Agung Merauke untuk menangani Paroki Katedral Merauke pada bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2018. Setelah itu saya mengikuti kursus Peace and Conflict Work di Bonn, Jerman selama 10 pekan, mulai dari bulan September sampai dengan bulan November 2018. Pada bulan Januari 2020, Bapak Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi MSC mempercayakan saya untuk menambah lagi 2 komisi, yaitu Komisi Komsos, Komunikasi Sosial, dan juga Komisi Hubungan Antaragama atau Komisi HAT. Jadi dalam masa-masa itu saya menangani 3 komisi sekaligus di Keuskupan Agung Merauke sampai berakhir SK saya tanggal 21 April tahun 2021. Apa saja kendala yang dihadapi Romo selama melayani? Selama berkarya, memang waktu terbanyak saya di bidang keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan atau Justice, Peace, and Integrity of Creation. Dan karya ini memang sungguh besar dan tentunya banyak kendala. Kendala dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Memang kita harus berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak kepentingan.
entah itu pemerintah maupun swasta. Dan dalam keberpihakan juga kepada orang-orang kecil, terutama juga masyarakat adat, kendala-kendala yang dihadapi memang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak atau kurang berpihak pada kepentingan dari masyarakat setempat. Dalam pergumulan yang panjang itu memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi keterbukaan untuk bekerja sama dengan semua pihak itulah yang membawa sukacita di dalam tugas perutusan. Kita tidak bisa bekerja sendirian, saya juga tidak bisa bekerja atau menangani segala sesuatu sendirian, tetapi bersama dengan tim di dalam kantor sendiri maupun bersama dengan rekan-rekan imam, awam dan tokoh-tokoh semua yang berkepentingan untuk memperjuangkan hak-hak banyak orang, terutama masyarakat kecil. Apa saja kesan yang Romo terima selama melayani? Hal yang menjadi kekuatan di dalam tugas perutusan ini juga adalah saya sebagai imam merayakan Ekaristi, mempersembahkan diri saya, mengorbankan diri saya di dalam Ekaristi, dalam diri Kristus, untuk menimba kekuatan dari Kristus untuk berkiprah di tengah-tengah dunia. Dan di sini juga saya memperdalam hidup doa, memperkuat persaudaraan di dalam kongregasi tarekat, tetapi juga dengan siapa saja yang berkemauan baik untuk bekerja sama dengan kami. Di sini saya belajar juga untuk berjalan bersama dengan semua pihak. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya juga tidak bisa mengandalkan kemampuan saya sendiri, tapi juga tidak bisa terjebak dan tenggelam di dalam kelemahan saya sendiri. Saya berusaha untuk bergandengan tangan dengan semua pihak untuk berjalan bersama, terutama mendengarkan suara uskup yang mengarahkan dalam tugas perutusan, sehingga apa yang kami kerjakan dan kami lakukan selaras dengan arah gereja lokal. Dengan belajar untuk terbuka dan menerima masukan dari banyak pihak, di situ saya juga belajar untuk bertumbuh bersama, berjalan bersama, dapat bertumbuh bersama, untuk memberikan kesaksian kepada banyak orang bahwa Tuhan sungguh mengasihi diri kita maupun mengasihi dunia ini. Apa tujuan yang ingin Romo capai saat dipercayai untuk menjadi Ketua Komkep Kapal yang baru? Setelah dipercayakan oleh Bapak Uskup Agung Palembang untuk menangani Komisi Kepemudaan dan Pastoral Mahasiswa, saya mencoba untuk merenungkan arah keuskupan ini hendak dibawa kemana, dan juga orang-orang muda ini akan menjadi apa. Dan saya menemukan bahwa hal yang penting bagi orang muda kita adalah supaya bisa mandiri dalam iman. Di situ ada militansi dari setiap orang muda Katolik untuk bangga sebagai seorang Kristiani Katolik. Juga mandiri dalam memilih masa depan, mempersiapkan masa depan untuk bekerja atau juga membangun hidup keluarga, atau bahkan memilih untuk menjadi imam atau biarawan-biarawati. Dalam pilihan-pilihan ini, orang muda Katolik mesti didampingi supaya dapat memilih dengan tepat dan benar, dan juga dapat mempertanggungjawabkan pilihannya untuk masa depan. Dan juga orang muda Katolik diharapkan juga untuk bisa mandiri dalam bersaksi tentang Kristus di tengah dunia. Pertama-tama bersaksi di dalam gereja, lingkup gereja sendiri, tapi juga kemudian bersaksi di luar lingkup gereja. Bersaksi dalam lingkup gereja dengan membangun persaudaraan dan juga kerjasama dengan rekan-rekan orang muda Katolik, dan juga dengan siapa saja untuk pewartaan iman di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja dengan membangun kerjasama dengan siapa saja orang-orang muda dari luar gereja Katolik, terutama pemuda-pemudi yang punya kemauan baik untuk maju bersama membangun tanah ini, membangun bumi Sriwijaya, membangun wilayah-wilayah di keuskupan ini. Kiranya dengan ini juga orang-orang muda dapat memberikan kesaksian iman bahwa Tuhan baik,
Tuhan sungguh mencintai orang-orang muda Katolik, tetapi juga Tuhan mencintai setiap orang yang berkemauan baik untuk bertumbuh dan berkembang dalam membangun negeri ini. Apa harapan Romo ke depan untuk OMK Kapal setelah menjadi Ketua Komkep yang baru? Harapan saya untuk orang muda Katolik Keuskupan Agung Palembang adalah berjalan bersama. Orang muda Katolik dapat berjalan bersama dengan Uskup Agung Palembang, berjalan bersama dengan para imam yang juga adalah pembantu-pembantu uskup, berjalan bersama dengan biarawan dan biarawati, berjalan bersama dengan tokoh-tokoh Katolik, berjalan bersama dengan pemimpin-pemimpin di lingkungan gereja Katolik. Kita berjalan bersama, terutama juga bersama kaum muda Katolik sendiri untuk memberikan kesaksian iman bahwa kita semua punya hati dan juga kita semua punya kepedulian bagi keuskupan ini, tetapi juga bagi negeri ini. Demi gereja dan tanah air, mari kita maju bersama untuk membangun manusia-manusia, tetapi juga membangun negeri ini dalam rukun dan damai satu dengan yang lain. Dengan berjalan bersama ini, kita mewujudkan apa yang saat ini sedang digaungkan dan juga sedang terjadi di Gereja Universal bersama Paus Fransiskus, yaitu gereja yang sinodal. Dengan ini juga gereja sinodal, gereja berjalan bersama. Orang-orang muda, mari kita berjalan bersama dalam gereja ini. Akhirnya saya mengajak rekan-rekan muda sekalian untuk mari kita maju bersama mewujudkan kemandirian di dalam iman, menjadi orang-orang muda yang militan dalam memperjuangkan dan mempertahankan iman Kristiani Katolik, untuk mandiri juga dalam memilih masa depan dan mempersiapkan masa depan, dan juga mandiri dalam bersaksi untuk berjalan juga bersama dengan gereja Keuskupan Agung Palembang, mewujudkan gereja Keuskupan Agung Palembang yang sinodal, yang berjalan bersama, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Mari kita maju bersama. Tuhan memberkati. Wah, keren banget ya Romo Amo ini. Selain menjadi imam untuk melayani umat, juga dipercaya di komisi lain yang ada di keuskupan tempat beliau melayani dulu. Kira-kira gimana ya perkembangan OMK Kapal untuk kedepannya? Patut ditunggu nih untuk OMK Kapal semua. Untuk Romo Blasius Sukoto SCY, terima kasih untuk pendampingan, pelayanan, waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan yang Romo berikan untuk perkembangan OMK Kapal selama menjabat sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang. Selamat berkarya di Keuskupan Agung Palembang ya Romo. Tuhan memberkati.